Muibi, lu tahu kan kalau misalkan keluarga gue lumayan deket gitu sama hal-hal yang mistis. Iya. Baik dari bisa ngerasain doang atau bahkan sampai ngeliat gitu kan. Iya. Dan waktu itu juga kalian ingat gak sih, gue pernah ceritain hal-hal mistis yang berhubungan sama nenek gue, yang nenek gue punya peliharaan. Ingat banget. Itu. Ingat banget. Iya. Nah, dan emang bisa dibilang juga kalau misalkan dalam keluarga gue, dari yang atas-atas gitu, dari nenek gue, nenek buyut sampai ke cucu-cucunya itu emang bisa dibilang sensitif, dan hal itu juga termasuk di gue. Nah, jadi bisa dibilang pas gue umur 1 sampai gue umur 3 tuh gue sensitif banget. Oke. Dan bisa dibilang jauh lebih sensitif dibandingkan sepupu-sepupu gue yang lain. Sampai akhirnya tuh dari gue umur 1 sampai 3 tahun tuh gue sering banget yang namanya digangguin. Yang awalnya gue nangis, yang bener nangis kejar, tapi karena terlalu sering digangguin dan gue saking takutnya, gue nangis pun udah gak keluar air mata gitu. Nah, karena jadi tuh gue punya uwa yang emang hitungannya deket banget lah sama gue. Nah, uwa gue ini tuh dia anak pertama dari nenek gue, jadi kakaknya nyokap gue. Oh, uwa ini om. Iya, om gue kan karena gue orang Sunda jadi manggilnya uwa kan. Oke. Nah, uwa gue tuh yang paling kuat ilmu kebatinannya. Nah, karena yang kayak tadi gue bilang gitu kan, gue dari umur 1 tahun sampai 3 tahun tuh benar yang sering banget digangguin, sampai nangis banget, dan sampai akhirnya uwa gue tuh kasihan ngeliat gue. Karena maksudnya gue masih kecil gitu, terus gue nangis terus, ngerasa ketakutan terus gitu kan. Sampai akhirnya pas gue umur 3 tahun, uwa gue itu memutuskan untuk udah nih mata batinnya Syafa ditutup aja gitu, karena gak tega juga gitu kan uwa gue ngeliat gue. Nah, baru-baru ini tahun 2021 ini Agustus kemarin, uwa gue ini nih yang dekat ini namanya Uwa Imam tuh meninggal. Jadi baru banget meninggal kan. Nah, dia tuh emang tinggal di Surabaya. Dan pas dia meninggal tuh dia lagi di Surabaya. Tapi jadi tuh gue di Bogor punya kuburan yang emang kalau misalnya keluarga gue meninggal tuh pasti dikuburnya di situ. Oke. TPU gitu atau kayak lahan aja? TPU tapi ada kayak lahan kita sendiri gitu loh. Oh. Tempat si kuburan keluarga gua ini itu namanya TPU Dredet. Kalau misalnya orang Bogor pasti tahu, dan dia itu letaknya di dekat BNR. Oke. Di tengah kota tapi. Gak tengah kota banget sih, agak jauh dikit, tapi hitungannya masih lumayan bisa dibilang kota lah. Nah, jadi jenazah uwa gua itu dikirim dari Surabaya ke Bogor tapi pakai via darat. Tadinya itu mau pakai pesawat, tapi kan karena kondisinya lagi pandemi Covid tuh ngurusin suratnya ribet gitu kan, dan jauh lebih mahal gitu. Oke. Nah, akhirnya udahlah diputuskan untuk dikirim ke Bogor itu pakai ada mobil ambulans gitulah dari RSUD di Surabaya. Sampai di Bogor itu kira-kira jam 8 malaman. Nah, karena perjalanan dari Surabaya ke Bogor kan maksudnya ya lumayan gitu kan, Muibi. Jadi tuh sesampainya jenazah uwa gue di rumah keluarga ini yang di Bogor, langsung dimandiin, langsung disolatin lah. Karena kondisinya udah lama di perjalanan kan, takutnya jadi malah makin busuk atau gimana. Benar. Nah, karena kondisi uwa gue kayak gitu, akhirnya keluarga besar gue memutuskan udah hari ini aja dikuburinnya. Karena kalau misalkan nunggu sampai pagi, takutnya yang tadi gue bilang kan, takutnya baunya malah makin busuk atau gimana. Jadi dikuburinnya tengah malam dong? Iya. Nah, gue itu ikut untuk nguburin uwa gue ini. Itu tuh perkiraan nyampe di TPU-nya itu sekitar jam 11 malam. Gue itu kenapa ikut? Karena anaknya uwa gue yang meninggal itu bisa dibilang dekat banget sama gue. Jadi gue nemenin gitu kan. Oke. Itu masih boleh emang nguburin malam-malam? Iya boleh. Nah, kok boleh? Karena yang tadi gue bilang emang udah dari dulu banget kan keluarga gue dikuburin di situ. Jadi tuh kayak udah kenal gitu loh sama orang-orangnya. Jadi nggak apa-apa. Iya, jadi nggak apa-apa. Nah, kita sampai di sana, proses penguburannya berjalan kan. Sampai akhirnya udah dikuburin. Nah, kan setelah dikuburin kan biasanya naburin bunga gitu kan, sama disiram air mawar. Nah, tapi karena ini kan posisinya kita cepat-cepat gitu kan, buru-buru, jadi nggak ada persiapan yang untuk nyiapin bunganya, untuk nyiapin air mawarnya. Maksudnya ada tapi kurang cukup gitu, kurang prepare. Nggak banyak ya? Iya, nggak banyak. Akhirnya gue disuruh sama bunda gue itu untuk beli bunganya sama si air mawarnya itu di tempat biasa. Yang jualan itu namanya Mang Juhri, dan emang udah kenal juga dari dulu. Nah, di situ tuh gue jalan sendirian ke si etalasenya Mang Juhri ini untuk beli bunganya itu kan. Ya emang kondisinya ya gue ngerti itu gelap, di kuburan juga, penerangan juga seadanya gitu kan. Tapi gue ngerasa aman aja gitu, karena yang tadi gue bilang, gue udah
ya bisa dibilang gue familiar kan sama tempatnya. Terus orang-orang yang jaga di situ juga gue juga kenal, jadi ya udahlah aman gitu, maksudnya nggak begitu takut walaupun gue jalan sendirian di kuburan. Sampai akhirnya gue nyampe nih di tempatnya Mang Juhri kan, di etalasenya. Nah di etalasenya tuh bunga-bunganya sama si kendi-kendi air mawarnya tuh emang ada, tapi pas gue ngeliat tuh kok nggak ada Mang Juhrinya ya, kemana gitu kan. Biasanya Mang Juhri tuh selalu jaga gitu di situ. Gue manggil beberapa kali kayak, misi Mang Juhri ya, assalamualaikum, ini Syafa. Gak dijawab. Gue manggil lagi kayak, Mang Juhri, tapi tetap aja tuh nggak keluar. Nah nggak lama dari situ gue tuh lihat dari belakang etalase si bunganya itu ada ibu-ibu muncul. Ibu-ibunya tuh rambutnya dikonde, pakai kebaya, terus pakai kain juga gitu. Dan di situ gue posisinya nggak terlalu ngeliat muka si ibu-ibunya ini karena dia posisinya nunduk gitu loh. Ya terus gue berasumsi mungkin istrinya Mang Juhri kali ya, mungkin lagi ganti aja, Mang Juhri lagi nggak jualan gitu. Ya akhirnya gue bilang dong kayak, Bu permisi mau beli bunga sama air mawarnya. Ibu-ibunya tuh nggak nyaut. Terus gue bilang kayak, misi Bu mau beli ini bunga sama si air mawarnya. Karena nggak nyaut akhirnya ya udah gue ambil bunganya sendiri sama ambil air kendinya gue pegang. Nah duit gue itu kan 100.000, jadi itu gue langsung taruh di etalasenya. Terus gue bilang, Bu punten ini mau bayar. Tapi ibu-ibunya tuh masih tetap gak nyaut, masih diem doang dan nunduk. Tapi posisinya dia di belakang etalase itu. Terus akhirnya gue ngomong, Bu punten maaf, ini saya soalnya butuh kembaliannya. Gue ngomong masih tetap gak nyaut. Gue ngomong lagi, Bu punten maaf, gue gituin kan. Nah ibunya gak nyaut, tiba-tiba tuh gue nyium dari si ibu ini ada aroma kemenyan gitu. Kan logikanya gini ya Muibi, itu kan tempat bunga, itu kan banyak bunga, jadi wangi bunga harusnya kecium dong. Tapi nggak tahu kenapa aroma si kemenyan ini dari ibu ini tuh jauh lebih nyengat wanginya. Lo yakin tapi baunya tuh emang dari ibu itu? Iya, yang kayak gue bilang, ya cuman ada ibu-ibu itu doang. Karena kan maksudnya posisi gue sama ibunya juga nggak jauh banget gitu loh, Muy. Nah di situ gue langsung ngerasa, ya gue nggak bisa bohong ya, gue ngerasa takut dong. Yang tadi gue bilang walaupun sebenarnya gue butuh kembaliannya, tapi akhirnya gue yang kayak, ya udah tuh uangnya gue tinggalin di etalase. Gue ngomong kayak, makasih ya Bu. Ya udah gue langsung pergi dong. Gue pergi dari etalasenya untuk balik lagi ke ini kan makamnya uwa gue. Nah tapi karena yang tadi gue nyium itu kan gue ketakutan, jadi tuh gue jalannya agak setengah lari gitu. Nah jalannya ini kalau misalnya kalian bisa bayangin, jalan setapak kanan kiri itu emang kuburan. Dan emang ada penerangan tapi yang remang-remang gitu. Kalian kalau jalan terus di atasnya ada lampu jalan gitu, ada penerangan kan pasti kalian bisa lihat bayangan kalian dong. Bayangannya kan di depan kita kan. Nah gue lagi jalan, gue tuh jelas banget bisa ngelihat bayangan gue. Dan itu ingat ya, gue jalan sendiri. Harusnya cuma bayangan ada satu doang dong. Tapi tuh ada 2 bayangan, dan bayangannya tuh posisinya ada di samping kanan gue. Mampus. Berarti otomatis bayangan itu seseorang dari belakang gue dong, di samping kanan gue. Gue masih yang kayak, masih nyoba untuk positive thinking, tapi lama-kelamaan ya gue ngerasa takut dong. Ya gue mastiin, gue nengok ke kanan, ya nggak ada siapa-siapa, tapi kenapa ada bayangan. Akhirnya gue lari kenceng banget ke arah makam uwa gue. Pas gue lagi lari, tiba-tiba nyokap gue tuh langsung meluk. Mungkin karena dia dari kejauhan ngeliat gue lari gitu kali ya. Dia meluk gue, dia langsung kayak, Neng kamu kenapa tiba-tiba lari. Nah di situ gue ceritain lah ke nyokap gue apa yang gue alamin gitu kan. Gue bilang, iya Bun, tadi kan Bunda nyuruh Neng, kan nyokap gue manggil gue Neng kan. Kan tadi Bunda nyuruh Neng beli bunga kan ke tempatnya Mang Juhri. Ya ini sih ada yang yang ngelayanin, tapi bukan Mang Juhri, kayaknya istrinya Mang Juhri deh. Gue di situ masih yang kayak nyoba nenangin diri, dan nyokap gue juga nenangin diri kan. Karena di situ posisinya rame, jadi tuh ada satu namanya Mang Asep yang emang biasanya suka ngebersihin kuburan. Dan emang udah langganan ngebersihin makam-makam keluarga gue yang dulu meninggal gitu kan. Nah Mang Asep tuh nyamperin gue sama bunda gue, karena Mang Asep tuh ngeliat kita kayak lagi kepanikan gitu loh. Mang Asep nanya kan, kayak, kan namanya nyokap gue Windy kan, ditanya, Windy kenapa kayak panik gitu. Terus akhirnya nyokap gue ngasih tahu ke Mang Asep kalau misalnya, oh iya tadi nih si Neng Syafa habis beli bunga dari tempat si Mang Juhri biasa, tapi teh pas dia balik dia lari-lari. Terus Mang Asep, kenapa lari teh, ditanya kan. Iya tadi soalnya Neng Syafa bilang dia belinya tuh bukan Mang Juhri yang ngelayanin, tapi istrinya. Terus di sini Mang Asep kayak diem. Terus Mang Asep ngomong, Neng teh,
Mang Juhri udah lama gak masuk, udah gak jualan lagi. Emang udah beberapa minggu ini gak jualan gitu kan. Terus nyokap gue nyoba mastiin lagi dong, oh berarti bener ya Mang Asep itu yang tadi ngelayanin si Syafa, istrinya Mang Juhri gitu kan. Mang Asep tuh gak langsung jawab, Mang Asep diem dulu, terus baru jawab, teh ini mah punten ya, tapi Mang Juhri itu istrinya udah meninggal, jadi udah gak ada. Ya di situ gue sama nyokap gue panik dong. Akhirnya Mang Asep kayak yaudah balik lagi ke makam gitu kan, karena masih acara kan, masih nebarin bunga, gue juga masih ngasih kan yang tadi gue beli. Nah nyampe di sana, jadi tuh uwa gue yang meninggal, uwa Imam tuh punya adik. Adiknya tuh uwa gue juga kan. Iya om lu juga. Nah uwa gue tuh tiba-tiba nyamperin aja gue sama nyokap gue, ditanya kayak, Windy eta si Syafa kenapa tadi, saya ngeliat dari jauh. Akhirnya nyokap gue ngomong, sok coba kamu ceritain ke Uwa gitu kan. Ya gue jelasin lah yang kayak tadi gue jelasin ke nyokap gue kan. Pas gue nyeritain, Uwa gue tuh langsung megangin badan gue, jidat gue dipegang, ditanya, Syafa gak kenapa-napa kan, gak diapa-apain kan. Gue bilang, enggak sih, gak kenapa-napa Uwa. Nah setelah itu, setelah Uwa gue ngedenger cerita gue, akhirnya Uwa gue langsung nyuruh, udah kamu tunggu aja di mobil sama si Ila, kan bentar lagi juga ini udah selesai gitu, tinggal baca doa, nebar bunga gitu kan. Ila saudara lu kan? Nah iya, Ila itu anaknya Uwa gue yang meninggal, Uwa Imam. Ya udahlah, akhirnya gue sama Ila nunggu di mobil. Nah di mobil itu gue nggak cuman berdua, ada satu lagi supir gue kan. Supir di depan, gue sama Ila tuh di belakang. Ya gue main HP, Ila juga kayaknya udah ketiduran gitu di pundak gue, jadi udah gue main HP kan sambil nungguin nyokap gue balik dan yang lain balik. Nah pas gue lagi main HP, tiba-tiba tuh supir gue ditelepon. Kayaknya sih ditelepon sama salah satu keluarga gue yang nyariin gue sama Ila kan. Nah pas supir gue lagi teleponan ini tuh lumayan kedengeran gitu loh, Muibi suara dari teleponnya kan. Kedengeran, pokoknya ditanya kayak gini, itu si Syafa sama si Ila di mana, sama kamu nggak? Terus supir gue jawab kayak gini, iya ini Neng Syafa udah di mobil sama saya, ada saya, Ila, Neng Syafa sama Teteh. Teteh siapa? Nah terus ya kan maksudnya gue kedengeran, ya maksudnya gue denger dong supir gue lagi teleponan, dan reaksi gue pun juga sama kayak tadi lu gitu. Gue nanya, hah Teteh siapa? Terus pokoknya supir gue masih tetap teleponan, sampai akhirnya supir gue tuh nengok ke belakang ke arah gue sama Ila. Nah supir gue langsung ngomong, astagfirullah maaf tadi saya soalnya ngeliat bertiga di belakang, ternyata enggak, cuman ada Ila sama Neng Syafa. Nah di situ gue juga jadi mikir dong kayak, Teteh siapa gitu kan, maksudnya ya sebelah gue Ila doang. Dan gak lama kemudian tiba-tiba uwa gue yang tadi ngecek gue tuh datang ke mobil nyamperin. Ternyata yang nelfon supir gue itu uwa gue itu. Uwa gue yang masuk ke mobil, duduk di depan, langsung ngomong, udah pak langsung balik aja, kamu juga Syafa sama Ila langsung balik aja, yang lain mah nanti aja pasti nyusul, ntar lagi juga udah mau selesai gitu kan. Nah udah nih, pas di perjalanan gue nanya ke uwa gue, Uwa tadi yang Syafa lihat di kuburan itu siapa, baik atau jahat, kenapa Syafa diikutin, kenapa aku digangguin gitu. Uwa gue ngomong, kamu mau beneran tahu Syaf? Tuh bilang, iya tuh Uwa pengen tahu gitu kan. Nah Uwa gue ngomong, akhirnya dia ngasih tahu, udah Syafa itu mah bukan arwah siapa-siapa, nggak usah dikhawatirin. Ya gue bilang, ya gimana Syafa nggak khawatir atau Uwa, orang maksudnya ya gue digangguin gitu kan ya. Akhirnya Uwa gue ngomong kayak gini, kamu inget kan pas kamu dulu kecil umur 3 tahun, yang nutup mata batin kamu ya Uwa Imam gitu, yang dekat sama kamu. Iya. Nah terus akhirnya Uwa gue yang ini ngejelasin kayak, Syafa, Uwa Imam kan baru meninggal, kan posisinya di antara sepupu-sepupu kamu yang lain, kamu nih yang paling dekat sama Uwa Imam gitu. Kamu dari kecil juga dijagain sama Uwa Imam. Nah tapi kan sekarang Uwa Imam udah gak ada, maksudnya udah beda dunia gitu sama kamu. Nah jadi yang tadi kamu lihat itu pegangannya Uwa Imam. Jadi dia tuh nunjukin ke gua tuh karena apa ya, jadi pindah ngejaga gitu loh. Oh yang, baik berarti tapi. Iya makanya Uwa gue yang ini ngomong, gak usah dikhawatirin, dia mah baik. Kan yang tadi Uwa bilang dia tadinya ngejagain Uwa Imam, nah sekarang sama Uwa Imam diturunin biar untuk ngejagain kamu. Anjrit. Berarti sekarang yang jagain lu si ibu-ibu tadi? Iya, itu salah satu penjaga gue sih. Gue jadi kepikiran lagi. Gila. Kan tadi baik.